Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hamstring strain. Nah, hamstring strain itu merupakan sebuah kondisi cedera pada otot hamstring, pada otot bagian belakang. Jadi hamstring itu merupakan grup otot ya teman-teman. Grup otot yang terdiri dari biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Nah, pada otot-otot tersebut itu terjadi perobekan otot. Nah, bisa terjadi perobekan itu karena adanya peregangan otot yang berlebihan. Seperti contoh, biasanya terjadi pada sprinter atau pelari cepat, atau juga biasanya cedera otot hamstring ini terjadi pada akhir fase swing. Nah, kenapa saya memilih protokol aspetar ini? Itu karena yang pertama, protokol ini merupakan protokol yang terstruktur. Jadi isinya itu saya melihat terstruktur dan sistematis. Nah, lalu protokol ini juga merupakan protokol keluaran terbaru karena protokol ini masih baru ada itu saat di tahun 2017. Nah, kita langsung aja masuk ke materi. Karakteristik hamstring strain yang pertama itu ada suddenly, terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua itu ada nyeri pada paha bagian belakang saat berolahraga. Selanjutnya assessment pada hamstring strain pada protokol ini itu menyarankan yang pertama ada guide walking, yang kedua ada standing trunk flexion, yang ketiga ada double leg squat, yang keempat ada single leg squat 45 derajat, yang kelima ada palpasi, lalu selanjutnya ada pemeriksaan ROM pada hip dan knee. Nah, pada protokol ini itu dibagi menjadi 6 fase. Pada fase 1 sampai 3 itu merupakan fase fisioterapi. Pada fase 4 sampai 6 itu merupakan fase on field. Nah, pada fase 1 itu memiliki tujuan atau goals. Yang pertama itu memfasilitasi penyembuhan jaringan, yang kedua memproteksi scar tisu, lalu yang ketiga itu mengurangi nyeri dan mengurangi atrofi pada otot. Pada fase 2 sampai 3 itu memiliki tujuan atau goals. Yang pertama itu kontrol neuromuskular volunteer, yang kedua itu hamstring strength secara progresif, lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kontrol dan stabilisasi pada trunk dan hip. Nah, pada fase 4 sampai 6 itu kan fase on field ya. Jadi kita sebagai fisioterapis itu harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Jadi misalkan kita berkolaborasi dengan pelatih saat di lapangan atau dengan tenaga medis yang lain gitu. Selanjutnya merupakan latihan yang disarankan dari aspetar hamstring protokol ini itu ada supine isometric yielding, lalu ada stretching, lalu ada resisted hamstring pull, lalu ada modifikasi running program. Nah, syarat-syarat pasien melakukan latihan tadi itu adalah yang pertama tidak ada nyeri, dan nyeri yang dirasakan itu merupakan maksimal 2, dan harus memiliki stabilisasi kontrol trunk yang kuat. Dan fase 4 sampai 6 itu merupakan fase on field. Jadi bergantung pada jenis olahraganya. Ya, mungkin sekian video dari saya, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya, salam fisioterapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.